Jadi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Alor, mungkin terima kasih atas kesempatan. Jadi memang menyikapi dinamika terakhir sekarang ini memang cukup ramai di media sosial maupun di pembicaraan di masyarakat, bahkan sampai di DPRD. Itu salah satu masalah yang masih terus digaungkan itu bahwa seolah-olah ada matahari kembar. Jalan pemerintahan ini agak kurang begitu karena saling itu, sehingga mungkinnya dalam hal ini mungkinnya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati sampai sejauh ini kira-kira misalkan seperti apa, sehingga mungkin jalan pemerintahan ini seperti apa sampai saat ini soal kaitan dengan itu. Baik, jadi salam, selamat siang, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Dinus yang kami hormati, Om Morris, Niko. Jadi, terima kasih ya, saya ketemu saya berwakil. Jadi tentu kalau bagi saya sesungguhnya bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan perpustakaannya ada berjalan dengan baik, dan memang saya Pak Wakil itu kami dua memang sudah bersepakat untuk memimpin daerah ini setelah kami dilantik 5 tahun ke depan gitu. Jadi memang namanya dinamika itu pasti ada, dan orang melihat, orang menilai, saya kira hal yang wajar. Tapi kami punya kepentingan untuk daerah ini harus selalu dalam keadaan yang kondusif, yang aman, dan sebagai pemimpin ya itu semua harus menjadi tanggung jawab kami gitu. Tanggung jawab kami, dan apa yang kami lakukan tentu berpatokan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Tidak bisa kami ambil sepikirkan kami, semau kami gitu. Tetapi yang pasti bahwa dalam 6 bulan pertama sebelum penetapan RPJMD itu kita masih melakukan APBD yang tentu termuat dalam setiap DPA-nya masing-masing dinas, dan sementara jalan. Tapi ke depan setelah penetapan RPJMD berarti apa yang menjadi visi dan misi saya Pak Wakil Bupati kami berdua itu akan kami jalankan dalam kaitan dengan program Gerbang Timur dan Spirit Awal Berkeras dalam RPJMD. Nah, hampir 4 bulan kami di daerah ini, saya dan Pak Wakil baik-baik kami bahwa tetap baik-baik saja begitu. Hati kecil kami pun tetap ketemu. Tidak ada hal yang Pak Wakil dan saya harus berbeda pendapat sama sekali. Kami tetap bangun komunikasi dengan baik gitu. Saya walaupun bupati, tetap saya selalu dengan Pak Wakil semua gitu. Kalau saya melihat ini soal kepentingan, orang melihat gitu. Ketika kepentingannya berseberangan atau tidak, orang akan memberi penilaian seperti itu, dan akan masing-masing orang akan memberi pikiran, mengapresiasinya berbeda-beda. Jadi saya kira wajar, tetapi bagi saya itu ada manfaatnya juga. Kami tetap berhati-hati, kami tetap kompak memimpin daerah ini, karena kepentingan daerah ini di atas segala-galanya. Jadi kami harus memimpin daerah ini dengan topografi wilayah seperti begini, memajukan kultur budaya, adat istiadat. Nah, ini semua kita harus jadikan sesuatu untuk kita punya kekayaan untuk kita bangun daerah ini. Sehingga kami juga manusia biasa, tentu punya kekurangan, kelemahan. Akan berupaya untuk bisa mengeliminir itu, dan kami lebih mengutamakan kepentingan daerah. Dan Om bisa tahu, saya ada Pak Wakil juga gaya pemimpin. Selama ini kan ada yang bilang tidak terlalu keras, lembut, tidak tegas. Kira ini kan hanya soal tipikal orang, dan kayak semuanya tujuannya sama, cara penyampaian yang beda gitu. Mungkin dia orang harus marah-marah, tapi kan tujuannya kan harus sama juga tujuannya, tapi penyampaian gaya yang beda-beda. Terus kita sudah terlalu lama, hampir 10 tahun, 11 tahun malah, itu kita sudah dibiasakan dengan harus omong keras, harus omong marah-marah. Tapi saya pikir juga kalau dari awal sampai akhir marah terus sebenarnya di mana gitu. Kalau marah untuk memperbaiki, berarti sepanjang marah itu menandakan bahwa yang dimaksudkan untuk diperbaiki itu belum sampai juga. Itu yang dibutuhkan seperti ini sebenarnya. Jadi, kembali ke masing-masing orang kayak pemimpin, dan saya melihat itu karena selama ini
pemerintah itu ibarat melakonkan dan orang menonton dan orang memberi penilaian, memberi masukan, memberi memberi pikiran, nah seperti itu. Dan bagi saya terima kasih juga untuk ini semua, tetapi kami tetap pada prinsipnya kami sepakat bersatu dengan tangan untuk bangun daerah ini. Karena itu yang telah kami sepakati ketika punya maju bangun daerah ini. Jadi kalau saya Pak Wakil ada baik-baik saja, orang omong bagi saya itu orang omong pun tidak akan merubah gaya memimpin saya, gaya mengambil keputusan saya, dan seperti itulah. Dan saya sangat merasakan apa yang saya lakukan selama ini, banyak juga yang mendoakan, dan Om Morris, Om Niko, Om Linus, banyak hal yang kita dapati walaupun kita dalam orang yang sangat ada efisiensi anggaran. Tetapi kita bersyukur karena lewat proyek-proyek baik itu proyek provinsi maupun proyek nasional, lewat jalan provinsi kita dapat sekitar hampir 2 kilo lebih, hampir 3 kilo. Terus untuk lewat impres jalan daerah itu kita dapat anggaran 99 miliar. Itu dapat ya? Dapat. Dua ruas jalan. Ruas jalan Alor Kecil Hotfai dan Bukapiting Apui. Itu sudah kita dapat untuk impres jalan daerah. Nah, saya kira dia punya buat. Itu ada SK, ada instruksi presiden dan hanya langsung oleh Pak Prabowo. Terus dan sekarang ini lagi dibayarkan. Jadi nilainya jalan ruas Bukapiting Apui 16,66, panjang ini ya 13,22, 49 940 miliar. Terus ini jadi 99 918. Ya. Jadi mungkin jadi seperti itu, kita harus mensyukuri itu. Dan pembangunan ini, pembangunan manusia seutuhnya, maksudnya bahwa tidak pembangunan fisik, pembangunan mental, spiritual, semua yang kita bangun. Jadi kadang-kadang saya lihat teman-teman yang bilang kenapa tidak lihat jalan jembatan di gunung? Kita bangun juga begitu. Ada yang mengatasnamakan bahwa ada masyarakat yang mana? Ya, terus mungkin kaitan dengan pekerjaan tadi, mungkin tentunya banyak berpikir di masyarakat ada menilai bahwa banyak orang yang kerja untuk Bapak berdua sehingga akhirnya terpilih dan sekarang menjadi Bupati Wakil Bupati Alor. Sehingga dalam kepemimpinan sekarang banyak kan coba ingin mungkin bisa mendapat pekerjaan dalam tanda petik, mungkin lewat paket-paket pekerjaan tadi. Sehingga akhirnya dalam pembagiannya mungkin mana sehingga akhirnya kadang-kadang menimbulkan gaduh luar bahwa ada bentungan seolah masih ada tim, segala macam tidak melakukan, akhirnya ada yang kecewa menempiaskan pernyataan-pernyataan di medsos atau apa yang bikin gaduh. Nah ini mungkin kaitan pekerjaan dan mungkin semuanya langsung diberikan, tapi mungkin prosesnya bagaimana sehingga mungkin Bapak himbauan bagaimana sehingga mungkinnya tidak saling curiga bahwa seolah proyek ini ada intervensi, ada pembagiannya bagaimana dalam lelang proyek segala macam, itu yang mungkin Bapak rasakan seperti apa? Jadi baik, terkait dengan proyek ini ada dua mekanisme lelang, itu ketentuannya 400 juta ke atas. 400 juta ke atas dilelang, 400 juta ke bawah itu PL. Memang tahun ini jumlah kegiatan fisik juga sangat terbatas dengan spesifik rem dan KPU-an yang ditarik, itu memang praktis kegiatan-kegiatan KPU-an fisik tidak ada sekali. Hanya ada di dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas perumahan, dan mungkin di dinas-dinas kemakmuran lainnya yang mungkin ada terpokir. Begitu. Jadi memang tahun ini kita agak terlambat karena memang secara nasional juga setelah kita penetapan APBD 1,2 triliun lebih, yaitu ada efisiensi anggaran. Terus ikutannya lagi ada impres untuk penghematan, sehingga kita juga harus penyesuaian dan tambah lagi dengan pemerintahan baru yang 100 hari kerja, yaitu ada efisiensi anggaran dan sebagainya, sehingga praktis penyesuaian kita penetapan anggaran itu hampir bulan awal April kita penetapan anggaran, sehingga
baru berjalan di awal pertengahan bulan April. Jadi semua yang dilelang itu di ULP dan RPSL untuk dilelang, semua yang PL itu akan kita lihat. Karena memang pengalaman waktu lalu tahun-tahun lalu itu banyak pekerjaan yang mangkrak, banyak yang tidak selesai, dan itu silpa terlalu banyak. Dan itu kalau dapat temuan BPK itu akan menjadi temuan. Untuk itu makanya kita sangat hati-hati untuk kasih kerja pihak ketiga. Nah, terkait dengan tim dan sebagainya, saya kira ini hal yang biasa dan wajar. Bukan setelah pemilihan langsung ini dia punya efek seperti itu. Tetapi kita akan lihat tetap tidak bisa orang per orang kerja. Kerja ini harus perusahaan, penyedia jasa yang harus kerja. Tentu kita akan lihat track record penyedia jasanya, tidak blacklist. Dan teman-teman juga yang PPK dan pengadaan ini familiar sekali dengan semua rekanan yang ada di Alor yang kerja baik dan kerja tidak baik gitu. Jadi kalau teman-teman tim yang ada di jalan untuk cari proyek kiri kanan, ya kalaupun mereka punya niat harus ikut mekanisme begitu. Apakah kan kebanyakan yang tidak punya bendera, tidak punya perusahaan tapi mau kerja, memang kita tidak batasi, ya silakan. Tapi sekarang ini kan ketentuan itu tidak boleh kuasa direktur, harus langsung direktur perusahaan bersangkutan. Terus lagi ada uang jaminan ketika masalah ada proyek bermasalah, uang jaminan yang menjadi jaminan. Nah, ini berpulang kepada sumber daya yang dimiliki. Ini yang kami masih sangat selektif, sangat hati-hati sehingga pengalaman tahun lalu jangan terulang lagi. Karena ini akan berpengaruh kepada opini BPK di tahun 2026 buat proyek tahun 2005. Jadi sangat hati-hati dan kita berharap untuk bisa diselesaikan gitu. Nah, kadang-kala yang seperti ini yang orang melihat bahwa ada intervensi bupati wakil bupati, tapi seperti kan bisa sadar kita bahwa berpulang untuk kepentingan daerah, kepentingan lain-lain. Jadi intervensi ini sangat positif. Itu positif untuk aturan. Dan kalau ada teman-teman, ada kali program saudara yang merasa didikan, merasa seolah tidak diperhatikan, saya kira itu bukan kami, tapi sistemnya yang begitu. Karena contoh ke lelang umum, lelang terbuka ini kan semua lelang, aturan mekanisme aja kalau tidak sesuai ya kan sekarang ini tidak bisa kita neko-neko gitu, semua ada mekanisme semua. Itu mungkin harus sampaikan, tapi yang pasti bahwa di awal pemerintahan ini itu hal biasa. Itu di tahun-tahun kedua, ketiga dia akan semua akan berjalan normal, semua akan biasa-biasa saja karena ini masih ikutan dari pilkada langsung ini seperti itu. Ada yang sudah aman-aman, semua phone, ada yang mungkin belum, itu hal biasa gitulah. Biasa jadi kita masing-masing orang yang punya guide. Terima kasih buat orang, terima kasih untuk kebersamaan. Mekanisme yang ada kita tetap jaga, kita bangun komitmen masing-masing kita dan kita punya kapasitas yang kita bangun daerah ini. Terkait dengan apa lagi DOB Pantar itu kami sudah komunikasi dengan bagian pemerintahan provinsi, itu mereka bilang untuk studi kelayakan mohon jangan dulu dilakukan karena hanya satu indikator saja yang masih menjadi persoalan penduduk. Tapi mereka yakin dengan perjalanan waktu 1 tahun ini pasti bisa terpenuhi. Jadi jangan dulu kita sama dengan pihak karena misalnya takutnya itu tidak menjadi indikator lagi gitu. Jadi indikator penilaian lagi, faktor lain. Untuk sabar dulu dan menyesuaikan begitu. Ya, itu apa dulu kita begitu. Tapi untuk yang namanya tarik kembar apa sama sekali tidak ada. Itu tergantung orang berpikir orang melihat saja begitu. Orang melihat silakan orang memberi apa. Ini kan yang omongnya kan orang. Iya. Mungkin karena di lapangan mungkin Pak Bupati orangnya tenang, teduh, yang mungkin akhirnya dia tegas kurang sementara Pak Wakil Bupati sekarang lebih agak kelihatan keras strength. Mungkin dengan ada kadang beliau dia sidak ke kantor-kantor, akhirnya beliau kadang itu karena begitu ya. Makanya itu Pak Wakil Bupati lakukan juga tetap koordinasi dengan Pak Bupati ya. Yang saya buat Pak Wakil Bupati kan itu saja bagus juga. Baik gitu. Saling koordinasi. Jadi mungkin kaitan dengan itu jangan tugas mungkin tetap berkoordinasi dengan Pak Bupati dalam tugas-tugas Pak Wakil selama ini.
Jadi baik, jadi untuk semua kegiatan apapun itu yang bersifat dampaknya cukup lumayan besar atau kerjaan besar, semua pasti saya berkoordinasi dengan Pak. Semua Pak Bupati setuju, baru kita jalan. Jadi semua koordinasi, tanpa koordinasi dan Pak Bupati pengambil keputusan. Kalau jalan, ya kita jalan. Kalau Bupati bilang ini stop dulu, ini tidak boleh, ya kita stop ya. Seperti itu. Itu seperti itu mekanisme kita sekarang aja. Kalau matahari kembar kan itu tidak ada matahari kembar, yang matahari kan cuma satu, bintang yang banyak. Iya, jadi Ya. Tapi terima kasih karena memang itu juga rambu-rambu kita warning lah. Warning, ya. Kira ya hidup pemerintahan ya. Jangan sampai kita juga telinga jangan panas ya itu.